Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Aisyah Aira Putri Maharani dengan NIM 2102727. Saya Muhammad Khalid dengan NIM 2105716. Kami mahasiswa dari kelas 1A Program Studi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Tujuan kami membuat video ini yakni sebagai penilaian dalam ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar literasi TIK yang diempu oleh Bapak Taufik Ridwan STMT. Dan di sini kami akan membahas tentang sejarah dan perkembangan komputer. Kira-kira apa yang ada di benak kalian kalau kata komputer ini muncul? Apakah yang seperti ini atau yang seperti ini? Keduanya memang merupakan contoh dari komputer yang ada pada saat ini. Tapi sebenarnya makna dari komputer jauh lebih daripada itu loh. Jika ditinjau dari pengertiannya, kata komputer merupakan kata lama yang telah berubah maknanya di beberapa ratus tahun terakhir. Kata komputer berasal dari bahasa Latin yang artinya seseorang yang menghitung. Secara lebih luasnya, kata komputer dapat diartikan sebagai perangkat elektronik yang mengambil data, menyimpan, memproses, dan juga menghasilkan output sesuai dengan instruksi. Dan hal ini sudah sesuai dengan pengertian komputer yang ada di KBBI. Lalu gimana sih sejarah perkembangan komputer sampai bisa tercipta komputer yang seperti tadi? Yuk kita belajar bareng-bareng. Yang pertama ada abakus atau sempoa. Kata sempoa berasal dari bahasa Yunani yaitu abax yang berarti lempengan atau papan gambar. Sempoa merupakan mesin tabulasi pertama yang bertujuan untuk melakukan perhitungan. Sempoa memungkinkan seseorang untuk melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, bangsa Sumeria dari Mesopotamia diyakini sebagai bangsa pertama yang menemukan sempoa karena pada saat itu bangsa tersebut memiliki sistem perdagangan yang kuat sehingga membutuhkan alat hitung. Nah, bentuk sempoa pertama kali seperti ini nih. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang bingung, kok bentuknya aneh ya? Bukannya sempoa itu yang kayak gini? Nah, ternyata sempoa yang kayak gini merupakan sempoa dari Cina modern yang telah dimodifikasi dengan menambahkan bingkai, batang, dan juga manik-manik. Selanjutnya ada Sigtel. Pada zaman Romawi, militer Sparta perlu mengirim pesan dengan cepat dan tetap rahasia. Untuk menjaga kerahasiaannya, militer Sparta menciptakan alat komunikasi dari tongkat kayu yang dinamakan Sigtel. Untuk sistemnya, kedua belah pihak perlu memiliki masing-masing satu tongkat. Pihak pengirim akan membungkus tongkat tersebut dengan perkamen dan menuliskan pesan. Di sisi lain, pihak penerima dapat menerima tongkat kayu tersebut dan membaca pesan yang sudah dilapisi oleh perkamen. Selanjutnya ada optik telegraf. Pada tahun 1790, seorang insinyur dari Prancis memiliki ide untuk mengembangkan sistem komunikasi dengan membuat serangkaian menara yang ada di atas bukit, di mana masing-masing menara melihat satu sama lain. Masing-masing menara tersebut dilengkapi dengan lengan besar yang dapat digerakkan. Dan nantinya seorang operator yang ada di suatu menara menggerakkan lengan tersebut ke berbagai posisi, di mana masing-masing posisi tersebut menandakan sebuah huruf. Nah, selanjutnya masuk ke komputer. Tapi komputer dibagi menjadi 5 generasi. Pada generasi pertama, ada yang namanya komputer Z3. Komputer Z3 merupakan komputer pertama yang berhasil beroperasi secara otomatis. Komputer Z3 dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan akar kuadrat pada bilangan. Masih pada komputer generasi pertama, ada yang namanya komputer ENIAC.
Komputer ENIAC terdiri dari 17.468 tabung vakum dengan tinggi 8 kaki, kedalaman 3 kaki, panjang 100 kaki, dan berat lebih dari 30 ton. Wah, kebayang banget kan ya betapa berat dan besarnya komputer pada saat itu. Nah, komputer ENIAC ini pertama kalinya dibangun oleh Angkatan Darat Amerika Serikat untuk melakukan perhitungan listrik yang kompleks. Nah, berdasarkan dua contoh komputer tadi, kita bisa tahu ciri-ciri komputer dari generasi pertama. Yang pertama, komputer berukuran sangat besar dan memerlukan ruangan yang luas. Yang kedua, komputer memerlukan daya yang sangat besar. Yang ketiga, komputer kinerjanya kurang cepat. Yang keempat, komputer memiliki daya penyimpanan yang kecil. Dan yang kelima, komputer memerlukan alat pendingin karena cepat panas. Masuk ke komputer generasi kedua. Dengan ditemukannya transistor pada tahun 1947, maka transistor ini menggantikan kedudukan dari tabung vakum. Transistor memiliki ukuran yang jauh lebih kecil, memakan daya yang lebih kecil, lebih praktis, tidak mudah panas, dan kinerjanya jauh lebih cepat. Komputer pertama yang menggunakan transistor dinamakan dengan Tradiac, yang pada saat itu digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Sehingga dari pengertian tadi kita bisa tahu sama-sama ciri-ciri dari komputer generasi kedua. Yang pertama yakni ukurannya yang jauh lebih kecil, yang kedua memakan daya yang lebih kecil, yang ketiga jauh lebih cepat kinerjanya, dan yang keempat ukuran memorinya jauh lebih berkembang. Komputer generasi ketiga ini menjadi hal pertama yang menggunakan IC pada komputer. Saat komputer generasi ketiga ini, pembuatan komputer jauh lebih murah dan dapat dirasakan oleh masyarakat umum dengan harga lebih murah. Ciri-ciri komputer pada generasi ketiga: 1. Harganya lebih murah, dapat dijangkau oleh masyarakat pada umumnya. Yang kedua, kinerja komputernya lebih cepat. Yang ketiga, softwarenya jauh lebih meningkat. Yang keempat, memorinya cukup besar. Yang kelima, dapat berinteraksi dengan komputer lainnya. Dan keenam, listrik yang digunakan lebih hemat. Selanjutnya, komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat ini merupakan komputer yang saat ini sedang kita pakai, dan komputer generasi keempat ini menggunakan mikroprosesor sebagai kinerjanya. Dan apa itu mikroprosesor? Mikroprosesor merupakan sebuah chip IC yang menggabungkan fungsi inti dari unit pemproses pusat CPU komputer. Nah, di dalam mikroprosesor terdapat ribuan transistor dan beberapa elemen penting yang saling terhubung satu sama lain. Sebagai langkah awal dalam perkembangan teknologi komputer, perusahaan Intel membuat suatu komponen, yaitu Intel 4004 chip. Itu merupakan komponen komputer yang lebih kecil dan lebih efisien dari generasi sebelumnya. Banyak serta kemajuan perkembangan teknologi di generasi keempat ini, seperti adanya mouse, graphical user interface, dan komputer jinjing yang bisa disebut juga laptop. Ciri-ciri komputer generasi keempat: yang pertama ada menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Yang kedua, terdapat chip yang sudah memiliki chip memori yang terdapat di komputer. Dan di sini ada beberapa contoh komputer generasi keempat. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini masih dalam tahap perkembangan atau bisa disebut dalam tahap pembangunan.
komputer generasi kelima ini nantinya akan ada teknologi artificial intelligence atau bisa disebut juga kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau disebut juga artificial intelligence merupakan suatu kecerdasan yang dimasukkan ke dalam suatu sistem yang diatur oleh suatu konteks ilmiah. Pengembangan dari komputer generasi kelima ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat komputer yang dapat menginput menggunakan bahasa manusia. Dan bukan hanya itu saja ya, yang saat ini diharapkan dalam generasi ini, seperti contohnya dapat mempelajari lingkungan yang di sekitarnya dan dapat juga bisa menyesuaikan dirinya di lingkungan tersebut. Berikut beberapa ciri-ciri yang akan ada di komputer generasi kelima ini. Yang pertama, masih menggunakan LSI dan dalam kedepannya masih dalam tahap pengembangan. Yang kedua, komputer memiliki fitur yang semakin canggih dan makin tahun makin bertambah fiturnya. Yang ketiga, akan lebih cepat untuk memprosesan informasi. Prinsip yang digunakan dalam komputer generasi kelima itu dapat melakukan seperti halnya manusia, seperti mendengar, melihat, dan berbicara, dan dapat membuat kesimpulan seperti layaknya manusia. Bahkan komputer generasi kelima ini dapat membuat suatu prediksi dalam suatu kejadian ke depannya nanti. Nah, di samping saya ada gambar komputer generasi kelima ini. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.